Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Ananda semua di channel Firder. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ananda semua, video materi kita pada hari ini adalah konsep berpikir sinkronik dan diakronik dalam kajian ilmu sejarah. Sebelum kita lanjut pada pembahasannya, Ananda diminta untuk menonton video ini dan memperhatikan dengan baik. Jangan di skip-skip, karena di dalam video ini ada pertanyaan atau tugas untuk Ananda secara terpisah-pisah di menit-menit tertentu. Baik, langsung saja kita mulai. Di slide yang ini, dalam belajar sejarah tidak hanya sebatas informasi tentang masa lalu, tapi dilakukan dalam proses rekonstruksi peristiwa sejarah secara objektif. Pengungkapan peristiwa sejarah tidak akan lepas dari ruang dan waktu, sehingga dibutuhkan kemampuan berpikir diakronik dan sinkronik. Tahukah kamu bisa mengetahui peristiwa sejarah secara rinci jika kamu memahami cara konsep berpikir sinkronik dan diakronik dalam kajian ilmu sejarah. Arti diakronik dan sinkronik. Yang pertama, diakronik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diakronik adalah berkenan dengan pendekatan bahasa dengan melihat perkembangan sepanjang waktu atau bersifat historis. Diakronik berasal dari bahasa Latin, yakni dia, yang artinya melampaui atau melalui, dan kronikus yang berarti waktu. Diakronik adalah memanjang dalam waktu, tetap menyempit dalam ruang. Berpikir diakronik merupakan berpikir kronologis atau urutan. Kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan kejadian. Kronologis dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Perhatikan slide berikut. Di slide ini ada tugas untuk Ananda semua. Silahkan Ananda jelaskan apa hubungannya kronologis dengan cara berpikir diakronik, dan berikan contohnya masing-masing. Buat di buku latihannya dan dikumpul paling lambat di jam PBM kita. Baik, Ananda, kita lanjutkan lagi. Diakronik dapat membantu juga untuk membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat berbeda yang terkait peristiwa. Sejarah merupakan ilmu diakronik yang mementingkan proses. Sejarawan atau ahli sejarah akan menggunakan pendekatan diakronik saat berbicara sejarah. Karena melalui pendekatan itu, sejarah berupaya menganalisis evolusi atau perubahan sesuatu dari suatu ke waktu, sehingga memungkinkan sejarawan untuk mengendalikan mengapa keadaan tertentu lahir dari keadaan sebelumnya, atau mengapa keadaan tertentu berkembang atau berkelanjutan. Contohnya, belajar mengenai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, di mana dengan menelusuri perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan di abad ke-17. Jadi, cara berpikir diakronis sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Baik, Ananda semuanya,
di slide yang ini kita akan membahas ciri-ciri dari cara berpikir diakronik. Dalam konsep berpikir diakronik, ada beberapa ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bersifat vertikal. 2. Lebih menekankan pada proses durasi. 3. Cakupan kajian atau pembahasan lebih luas. 4. Mengurangi pembahasan pada satu peristiwa. 5. Mengkaji masa peristiwa yang satu dengan yang lain. 6. Terdapat konsep perbandingan. Itulah lebih kurang 6 contoh atau ciri-ciri cara berpikir diakronik di dalam sejarah. Ananda, itulah tadi pembahasan tentang diakronik atau cara berpikir diakronik dalam kajian sejarah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara berpikir sinkronik dalam kajian ilmu sejarah. Sinkronik bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dalam suatu masa yang terbatas. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin, artinya dengan, dan kronos, yang berarti waktu atau masa. Sinkronik adalah menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang. Pendekatan sinkronik biasa digunakan dalam ilmu sosial, di mana sinkronik menekankan pada struktur, artinya meluas dalam ruang. Pendekatan sinkronik menganalisa sesuatu tertentu pada saat tertentu, titik tetap pada waktunya. Nah, di slide ini ada tugas untuk Ananda. Tugasnya adalah, silakan Ananda jelaskan serta berikan contoh apa bentuk peristiwa yang cocok dengan cara berpikir sinkronik tersebut. Ini pembahasan sambungan dari slide yang sebelumnya, yang mana cara berpikir sinkronik tidak berusaha membuat kesimpulan tentang perkembangan peristiwa yang berkontribusi pada kondisi saat ini, tapi hanya menganalisis suatu kondisi seperti itu. Contoh, pendekatan berpikir sinkronik tentang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Maksud menjadikan peristiwa tersebut sebagai contoh adalah di mana dengan menguarai dari berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Baik, selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri dari cara berpikir sinkronik. Berikut ciri-ciri konsep berpikir sinkronik dalam sejarah. 1. Bersifat horizontal. 2. Tidak memiliki konsep perbandingan. 3. Bersifat kronologis. 4. Mengkaji peristiwa sejarah pada masa tertentu. 5. Jangkauan lebih sempit. 6. Kajian lebih terstruktur. 7. Kajian yang sistematis. 8. Kajian lebih mendalam dan lebih serius. Baik Ananda, telah sampai kita pada penghujung PBM kita pada hari ini. Untuk itu, kita ambil kesimpulan bahwasanya peristiwa sejarah tidak akan lepas dari konsep ruang dan waktu. Ruang adalah tempat suatu peristiwa terjadi, sedangkan waktu saat terjadi peristiwa. Dengan konsep berpikir diakronik dan sinkronik akan mampu menguraikan ruang dan waktu suatu peristiwa sejarah, sehingga akan membantu proses interpretasi yang tepat dalam merekonstruksi pembuktian sejarah. Oke Ananda semua, sekian dulu PBM kita pada hari ini.
Untuk tugas-tugas yang tadi jangan lupa dibuat dan dikumpul pada hari ini sampai jam PBM kita selesai. Bapak tunggu. Akhir kata, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.